Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Yang mana video ini adalah penyampaian dari Habib Taufik di mana beliau menyampaikan di depan jamaahnya tentang masalah tes DNA. Beliau menyampaikan bahwasannya tidaklah penting untuk melakukan tes DNA, yang mana yang saat ini lagi viral pembahasan tentang masalah nasab kaum habaib yang mengakui bahwasanya habaib adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan jangan lupa simak juga nanti kritikan terhadap Habib Taufik yang telah dikritik oleh Habib Kribo dengan begitu panjang lebar, dan bagaimanakah kritikan yang telah disampaikan oleh Habib Kribo. Maka dari itu marilah kita simak video ini dari awal hingga akhir agar kita tidak gagal paham. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur, nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana lah? Ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nah, nanti DNA ini mendukung nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa. Dalam agama nggak boleh juga itu aja. Pergi pakai kitab apa yang dipakai. Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau. Kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau Anda mau lelucon silakan, tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya ya udahlah, enggak usah ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu, enggak perlu intinya urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar kok, nggak ada ilmiah lagi, bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya, terus saja pengajian seperti biasa, oke? Nah, itu yang telah disampaikan oleh Habib Taufik tentang masalah tes DNA, karena DNA tidaklah berguna untuk mengetahui silsilah kepada yang lebih jauh. Namun DNA itu hanya bisa untuk menentukan siapakah orang tua yang lebih dekat. Mungkin itu yang bisa kita tangkap bersama-sama. Namun hal semacam itu ada kritikan yang telah disampaikan oleh Habib Kribo. Marilah kita simak dengan seksama. Nih hiruk pikuk Habib ini udah nggak sehat. Kedua belah pihak nggak sehat. Cuma saya di sini nggak ingin menanggepin si Bahar lagi atau yang sejenisnya. Saya jujur aja, saya ingin mensikapi Ketua Robito Alawiyah, Pak Taufik Assegaf, yang dipanggil Habib Taufik Assegaf. Saya melihat dia ditunjuk sebagai Ketua Robito tuh saya nggak nyaman. Harusnya begini loh, mau organisasi apapun, kalau ingin memilih seorang pemimpin atau ketua itu, harus punya apa ya? Punya track record yang bagus, yang tidak pernah bermusuhan sama orang, yang ceramahnya itu meneduhkan, bukan memprovokasi. Terus nggak perlu mengadilin orang, nggak perlu menilai sesama ulama, kan aneh.
seorang ngaku ulama bicara di depannya orang awam menilai ulama. Lah emang yang di depan Anda ini ulama? Itu bagi saya itu kalau ada ulama menilai seorang ulama di atas mimbar, itu bengkok hatinya. Itu hasud. Karena tidak sepantasnya Anda begitu. Nah, seorang Taufik ini yang saya lihat ada beberapa video yang nggak nyaman lah. Kenapa saya perlu tanggepin ini? Karena Anda ketua. Kalau ketuanya aja sudah nggak menempatkan diri pada tempatnya, gimana saya mau ngeritik si Bahar dan yang lain-lainnya? Kok ketua dan sama? Padahal kalau mau dilihat oknum Habib yang bego ini cuma 1, 2, 3 orang. Tapi kalau ketuanya bego, ya orang bisa menuduh apa? Semuanya bego. Ketuanya radikal, ya semua melihat Habib itu radikal. Kalau ketuanya menciptakan permusuhan, menyerang ulama, atau menyerang kadang-kadang NU, cuma nggak tersirat aja. Ini kan nggak baik. Harusnya seorang ketua itu menempatkan, punya kearifan yang tinggi, punya pandangan dunia yang luas. Dia bersikap sesuatu apa? Jangan suka mengeluarkan apa? Perkataan atau apapun. Seperti saya ini Habib. Saya itu nggak pantas memberitakan suatu berita untuk memuliakan saya. Ini nggak pantas. Jadi kalau ada riwayat-riwayat itu memuliakan Habib, padahal bukan Habib, itu nggak perlu saya nyampaikan. Hai saudara-saudara, Anda wajib menyintai saya. Kalau Anda nggak menyintai, Anda masuk neraka. Siapa saya? Masa saya ngomong? Lah ini Taufik mensikapin, ada riwayat-riwayat yang saya mau sebutkan malu lah. Saya sudah kritik. Ingin menonjolkan bahwa Habib itu lebih afdol dari seorang kiai sekalipun. Habib goblok. Ini akibat salah memahami. Lah saya bingung. Ini orang kok diangkat jadi ketua? Memahami Ahlul Bait aja nggak bisa dalam Al-Quran. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu terbatas orangnya. Orang yang disucikan. Makanya kalau orang suci dideklar di kitab suci. Nggak mungkin saya ini mengklaim diri saya Ahlul Bait, Anda juga Ahlul Bait. Anda masih berlimang dosa biarpun ketua RA. Nggak boleh melekatkan di Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk mentaatin orang yang pernah bermaksiat, pernah orang berlaku dosa. Itu Tuhan salah kaprah dong. Besok saya ragu sama Tuhan. Masa saya untuk mentaatin orang yang orang itu saya lihat pernah berzina, seorang Habib, atau orang pernah menipu, atau pernah salah ngomong. Besok saya ragu sama Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan menjerumusin saya nih. Kok saya untuk mentaatin orang yang nggak suci? Nah, Ahlul Bait di Al-Quran itu terbatas 5 orang. Orang disucikan, makanya dideklir sama Tuhan, orang wajib mentaatinnya. Itu dianggap apa? Mata rantai ke Tuhan. Kalau ke bawah ini bukan lah. Seorang Taufik yang ketua RA tidak bisa memilah antara Ahlul Bait. Dia mengutip kata-kata dari Ibn Arabi apa? Itu ditujukan Ahlul Bait, bukan Duriyah. Ahlul Bait yang sudah terjadi di zaman Ibn Arabi itu. Lah, ini seorang ketua RA. Dan saya lihat apa? Ada tuh ketua itu kalau bahasa itu yang santun, sopan harusnya. Lah kalau saya lihat Taufik ini apa? Kalau berbicara, maaf loh, kayak preman terminal. Cuma bersorban, dikit ayat. Bahasanya kasar, ada pakai kata-kata anjing. Kalau saya ngomong anjing ini, saya nggak ada masalah. Pakaian saya begini. Tapi begitu saya pakai pakaian sorban, apalagi saya dijulukin sebagai ketua, itu saya nggak boleh main-main. Bahasa saya itu harus nggak boleh menyakiti orang. Sampai katanya Ali bin Abi Thalib, menyimpan kebenaran itu masih lebih baik daripada menyampaikan sesuatu hal itu yang membuat orang nanti jadi praduga, jadi ribut. Lah, Anda nih harusnya yang ngaku-ngaku durian Nabi, nggak kenal Ali bin Abi Thalib, ya mendingan Anda mandi dulu lah, nggak usah jadi ketua. Kan Rasul bilang, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya lautan ilmu, Ali pintunya. Atau saya kota ilmu, Ali pintu gerbangnya. Barang siapa yang mengenal saya, lewatlah gerbangnya. Lah, ini kalau Anda nggak tahu, ya repot. Katanya ketua RA, keturunan Nabi. Masa nggak tahu keturunan kakeknya? Masa belajar agama itu? Lah, ini saya lihat karakter Taufik ini yang tidak pantas. Tidak boleh ditoleransi. Seorang ketua itu kalau salah, harus dengan mengundurkan diri lah. Demi maslahat
Warga Nabi yang ada di Indonesia ini, jangan terus jadi caci maki. Mungkin banyak orang yang kecewa itu kenapa kok datang dari ketuanya aja begitu. Tapi saya lihat sikap dari NU bagus. Gus Yahya itu bagus. Mengkritiknya juga bagus. Malah terakhir diajak anekdot sama Gus Yahya. Kalau kepingin kenal pejabat mau dianterin. Emang mungkin nih Taufik ini belum pernah foto sama Jokowi. Kepingin foto sama Jokowi kali. Janganlah gitu. Mungkin ada banyak perkataan Taufik ini sebelum menjadi ketua itu yang terlalu keras. Kan di depan Anda itu orang-orang awam. Ngapain Anda mengkritik kiai-kiai yang lain ulama? Janganlah. Nah, itulah kritikan yang telah disampaikan oleh Habib Kribo kepada Habib Taufik sebagai Ketua Robito Alawiyah, yang mana kita sama-sama mendengarkan kritikan tersebut yang dilontarkan Habib Kribo kepada Habib Taufik. Bagi teman-teman yang mempunyai pendapat, silakan pendapat Anda tulis di dalam kolom komentar. Semoga video ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya untuk lebih memahami tentang sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.